Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Jawara dimanapun berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan Jawara dimanapun berada, pada tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan animasi tanpa kita ribet memikirkan coding-coding. Caranya cukup simpel, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di platform Google, atau misalkan bisa juga memanfaatkan aplikasi yang berbasis online. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa ada salah satu aplikasi yang berbasis online yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis interaktif, di mana kuis interaktif ini diharapkan nantinya akan bisa meningkatkan minat belajar siswa selama masa lockdown. Nah, seperti apa caranya? Baik, kita langsung ke TKP. Yang pertama, buka browsernya, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa juga dengan menggunakan Mozilla, tapi di sini saya lebih prepare untuk menggunakan Google Chrome. Nah, langkah pertama yang harus rekan-rekan catat adalah kita harus menggunakan aplikasi yang bernama Quizy. Jadi rekan-rekan ketikkan di kolom pencarian di browser masing-masing, ketikkan Quizy, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, setelah terbuka, ada di bagian atas yang bernama quizzes.com. Nah, rekan-rekan bisa langsung klik di sini. Baik, kita akan diarahkan langsung untuk login ke dalam aplikasi berbasis online quizzes ini. Nah, inilah tampilan ketika pada saat kita akan login. Nah, di sini adalah yang berhak untuk login untuk membuat kuis adalah guru. Nah, di sini di pojok kiri ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kuis baru? Caranya adalah kita di bawah foto profil kita ada yang namanya buat kuis baru. Kita klik di sini. Kita tunggu. Nah, di sini dihadapkan ketika kita membuat kuis baru, maka kita harus mengisikan nama kuisnya. Contoh, di sini rekan-rekan atau Bapak Ibu guru sekalian mau membuat kuis atau mau membuat ulangan harian apa? Contoh, saya akan coba di sini tematik 8 sub 1. Kemudian di sini subjeknya relevan. Nah, kita cari. Nah, kalau tidak ada, maka kita bisa pilih lainnya. Kalau misalkan matematika, bisa kita klik matematika. Berhubung di sini tematik 8 itu di dalamnya ada IPA, Bahasa Indonesia, IPS, SBDP, dan lain-lain, maka di sini tidak ada pilihannya lebih spesifik, maka kita boleh pilih yang lainnya. Klik yang lainnya, kemudian kini ada tombol selanjutnya. Kita klik tombol selanjutnya. Nah, setelah terbuka, maka kita diarahkan untuk membuat suatu kuis baru. Nah, kelebihan dari quiz editor adalah yang pertama, kita tidak usah mengetik kuis lagi kalau kita malas gitu. Mungkin kita bisa comot dari kuis yang sudah ada, tinggal kita pastekan di kuis yang akan kita buat. Nah, sebelum ke cara mempastekan teleport atau kuis yang akan digunakan tanpa mengetiknya, di sini ada tampilan tambah gambar kuis. Di sini untuk mempercantik kuis kita, boleh kita menambahkan tambah gambar kuis. Kita tinggal klik tambah gambar kuis. Kemudian di sini kita klik untuk mencari gambar. Kemudian bisa digunakan dengan gambar foto atau gambar apapun yang lebih menarik. Di sini saya akan contohkan, ambil satu foto, kemudian kita open. Nah, di sini sudah ada gambarnya, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian maaf, di sini pilihan bahasanya kita rubah dulu dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia.
Kemudian di sini pilih kelasnya, yaitu kita pilih kelas 5 karena di sini saya akan membuat kuis dari kelas 5. Untuk kelas 5, kemudian di sini public, artinya public itu kuis yang kita buat bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian setelah melakukan pengaturan, jangan lupa kita klik simpan. Nah, kuis sudah terbuat dan gambar sudah terupload. Nah, lalu bagaimana cara membuat kuisnya? Di sini ada dua cara. Pertama, membuat kuis bagi yang rajin, guru yang rajin mungkin akan membuat pertanyaan baru atau membuat dan mengetik pertanyaan baru. Kemudian bagi guru yang malas atau misalkan ingin cepat tanpa mengetik, kita bisa menggunakan tool yang dinamakan teleport. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat pertanyaan baru yang harus diketik ulang. Kemudian setelah selesai nanti akan saya ajarkan bagaimana cara teleport tanpa mengetik. Kita bisa memperoleh berbagai macam pertanyaan dari bank soal yang berada pada quizizz.com. Kemudian kita langsung kepada tutorial yang pertama, yaitu buat pertanyaan baru. Buat pertanyaan baru artinya rekan-rekan dituntut untuk membuat pertanyaan. Kemudian di sini ada jenis kolom yang pertama, yaitu tuliskan pertanyaanmu di sini. Baik, kita akan coba cari soal dulu di online. Contoh soal online tema 8 kelas 5. Nah, di sini kita coba klik dulu. Kita akan coba untuk mempastekan atau mengkopikan kuis dari online. Nah, di sini ada, kita akan coba pastekan pertanyaan yang pertama. Tinggal kita Ctrl C, kemudian pertanyaannya kita pastekan di sini. Kemudian jawabannya bisa kita tulis, kita kopikan. Kemudian yang B juga letakkan di poin yang B. Kemudian yang C-nya kita pastikan di sini juga. Kemudian yang terakhir yang D kita pastikan di sini. Nah, di sini adalah kita sudah selesai melakukan paste dari soal. Nah, ada satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis ini makin menarik, yaitu fitur penambahan waktu. Jadi kita di sini bisa set waktunya untuk setiap pertanyaan berapa detik, bisa sampai maksimal itu 15 menit. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang 15 menit ini untuk matematika, tapi kalau hanya isian standarnya adalah 30 detik, jadi kita pakai 30 detik. Nah, ini adalah yang nanti akan tampil pada handphone siswa yang ada pada masing-masing. Kemudian di sini kita coba pakai satu jawaban. Kemudian kita akan menentukan bagaimana cara membuat jawaban yang benarnya. Jadi pertanyaannya, air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain berfungsi sebagai, nah di sini sumber tenaga, sumber barang elektronik, alat untuk membuat tanaman, sumber minum, alat untuk bahan bakar. Nah, jawaban yang benarnya bisa kita tandai dengan cara mencentang pojok kiri. Nah, artinya apa? Jawaban ini, pertanyaan ini akan jawabannya default yang C, sumber minum. Nah, setelah selesai, maka kita klik simpan. Nah, pertanyaan pertama sudah berhasil dibuat. Kemudian, di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana caranya bagi guru yang malas untuk membuat pertanyaan. Cara yang paling mudahnya adalah kita menggunakan bank soal dari Quizizz editor ini. Jadi kita nggak usah ngetik lagi, cuma kita memanfaatkan bank soal yang ada pada Quizizz editor. Kemudian caranya adalah kita klik teleport. Nah, di sini kita ketikkan tematik kelas 5, kita enter.
Nah, di sini adalah berbagai macam contoh soal yang sudah dibuat oleh yang menguploadnya. Nah, caranya bagaimana jika kita ingin memanfaatkan yang ada di soal ini? Caranya adalah di sini ada beberapa menu. Yang pertama, ada beberapa tampilan ketika kita klik tematik kelas 5, maka di sini ada berbagai macam soal yang berhubungan dengan tematik kelas 5. Nah, saya akan ambil contoh untuk soal tematik IPS kelas 5. Kita klik, kemudian maka akan muncul. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dimanfaatkan atau nantinya bisa kita manfaatkan tanpa mengetik. Jadi mungkin bagi guru yang malas bisa tinggal kita copy paste, tanpa mengkopinya kita tinggal klik tambah, maka otomatis soal ini akan berpindah pada soal kita berikut dengan jawabannya. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menambahkan yang ini nih. Keadaan itu dipengaruhi oleh. Nah, kita akan coba tambahkan pertanyaan ini ke dalam kuis kita. Jadi kuis ini berasal dari kuis yang sudah dibuat oleh pelanggan Quizzes Editor. Nah, kita akan coba menambahkan kuis yang ada di pojok sebelah sini ke dalam kuis kita. Caranya seperti apa? Caranya klik tambah, kemudian loading, maka kuis teleport berhasil. Nah, caranya melihatnya adalah kita minimize dulu. Nah, di sini ini adalah pertanyaan yang sudah kita buat ke dalam map. Ini adalah pertanyaan yang sudah kita teleport yang berasal dari kuis orang lain yang dimasukkan ke kita. Nah, saya rasa cukup jelas. Baik, saya akan coba sekali lagi. Cara teleportnya adalah kita klik teleport, kita akan coba menambahkan kuis nomor 3. Karena nomor 1 adalah buatan saya sendiri, nomor 2 adalah buatan orang lain yang saya pastikan ke dalam kuis saya. Saya akan coba menambahkan kuis yang ketiga yang berasal dari orang lain. Kita klik teleport. Setelah kita klik teleport, kemudian di sini kita ketikkan tematik 8 kelas 5. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, sini kita mau pilih yang mana nih? Saya pengen pilih yang ini. Boleh, bebas ya. Kita klik. Nah, contoh, saya akan menambahkan pertanyaan ini ke dalam kuis saya. Caranya, geserkan mouse-nya, kemudian klik tambah. Maka otomatis pertanyaan itu akan tertambahkan ke dalam kuis kita. Nah, saya akan coba tambahkan lagi. Saya akan buat 10 pertanyaan. Kemudian kita klik tambahkan lagi. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kita tambahkan lagi sampai 10. Kalau mau ganti soal boleh, kita klik yang sebelah sini. Kemudian kita tambahkan. Kemudian di sini juga kita pengen menambahkan ini, kita tinggal klik tambahkan lagi. Nah, saya akan membuat 10 soal. Kita klik lagi pertanyaannya, kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian kita geser ke bawah untuk mencari soal yang lain, kita tambahkan lagi. Nah, di sini mungkin sudah 10, coba kita cek apakah sudah 10 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah ada 10 pertanyaan. Nah, bagaimana caranya kalau ingin menghapus pertanyaan atau kuis yang kita buat? Di sini ada tombol hapus, kita tinggal klik hapus, maka otomatis akan terhapus. Nah, setelah kita berhasil membuat kuisnya, maka kita akan menyebarkan link ini ke siswa kita masing-masing. Nah, setelah kita selesai membuat pertanyaan, langkah selanjutnya adalah ada di pojok kanan, yaitu kuis selesai. Kita tinggal klik kuis selesai. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, bisa kita lewati atau kita close saja. Maka akan tertutup otomatis. Nah, untuk melihat, ini adalah kuis yang berhasil kita buat. Nah, ini adalah kuis yang berhasil kita buat. Nah, caranya bagaimana atau link yang mana yang harus kita bagikan kepada siswa? Nah, link yang di atas ini yang harus nanti Bapak Ibu guru bagikan ke siswa melalui WA group kelas masing-masing. Nah, di sini saya akan coba contohkan. Saya akan membagikan WA ini. Saya akan membagikan ini ke dalam WA group. Nah, kita kopikan di sini. Kita pastikan, kita cari
Yang ini kita pastikan saja, kita paste di sini, kita kirim ke orangnya. Nah, ini adalah link yang harus siswa yang ada di grup kelas itu klik. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik quizzes pada siswa itu nanti. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Kita tunggu. Ini bisa dimainkannya secara live atau misalkan secara offline. Nah, kalau misalkan live mungkin akan menambah keseruan. Nah, bagaimana cara memainkannya? Jadi siswa nanti kita ajarkan bagaimana cara memainkannya. Ada klik latihan, ada menu latihan. Kita klik latihan, kemudian kita klik mainkan. Kemudian, nah di sini akan tampil tampilan. Nah, inilah yang nanti akan tampil pada layar HP siswa. Jadi lebih menarik dan lebih mengandung unsur bermain. Nah, di sini setelah tampil seperti ini, kita atau siswa tinggal klik bermain. Maka akan bergabung dengan game secara langsung. Nah, ini tampilan yang akan nantinya dilihat oleh siswa yang menggunakan smartphone atau HP yang berbasis Android. Nah, ini tampilannya, jadi lebih menarik, ada suara juga. Mulai. Ini ada waktu yang berjalan, ini menunjukkan waktu yang tadi kita sudah buat. Nah, ciri-ciri surat yang benar adalah undangan, surat undangan. Ciri-ciri surat yang benar adalah surat undangan. Coba kita jawab asal. Oh, ternyata benar. Nah, di sini ada poin juga, jadi lebih menarik. Nah, kita akan naik ke ini. Kemudian nomor 2, berdasarkan urutan proses siklus air yang benar adalah apa? Kita misalkan jawab 132, asal aja. Oh, ternyata benar lagi. Nah, terus maka akan naik. Jadi siswa itu lebih semangat, lebih interaktif gitu. Coba kita. Wah, ternyata betul lagi. Ini pertanyaan ketiga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Wah, ternyata salah. Maka akan turun posisi kita. Nah, ini lebih menarik, jadi siswa bisa lebih interaktif bersama temannya dan terpancung untuk lebih aktif dalam belajar. Kita jawab asal lagi. Wah, ternyata salah. Nah, ternyata kita turun lagi posisinya. Oh, masih nomor 4. Pertanyaan ke-6. Ini tanpa saya baca ya, jadi saya hanya memberikan contoh. Wah, ternyata turun. Pertanyaan ke-7, bengkel. Wah, ternyata salah juga. Ini tanpa saya baca, jadi wah ternyata saya urutan ke-12. Kemudian pertanyaan ke-8, balapukan. Waduh, ternyata salah lagi. Maka, nah ini adalah interaktifnya di sini, jadi siswa bisa lebih terpacu untuk lebih aktif. Waduh, ternyata salah lagi. Nah, coba pertanyaan terakhir, pencampuran. Waduh, ternyata salah lagi. Kita sudah menghabiskan 10 pertanyaan. Nah, ini adalah jadi istilahnya kesempatan. Kita pilih nomor 3. Jadi ada pengulangan. Waduh, ternyata saya lagi. Jadi lebih interaktif. Nah, waktu game berakhir. Nah, inilah yang nantinya siswa screenshot dan kirimkan ke WA. Jadi di sini kita bisa melihat betulnya berapa, salahnya berapa, kemudian rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab berapa, kemudian berapa yang paling lama. Nah, di sini juga siswa mendapatkan poin, kemudian ranking ke-17 dari 19 siswa. Nah, mungkin ini salah satu cara untuk membuat kuis interaktif bersama peserta didik. Jadi peserta didik bisa lebih fun dan bisa lebih memahami materi pelajaran, dan mungkin bisa lebih berasa di sekolah dan ketemu teman-teman gitu. Unsur bermainnya ada, unsur pendidikannya ada. Baik, saya rasa tutorial untuk kesempatan kali ini cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan jika rekan-rekan menganggap video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada grup WhatsApp yang berada di HP rekan-rekan. Tetap dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu ibadah. Akhir kata,
Jawara Honorul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.